Hai. Shalom, selamat malam semuanya. Kembali lagi bertemu dengan kami masih di setiap hari Rabu pukul 8 malam dalam segmen acara Doa Sehati dari Gereja Betel Injil Sepenuh Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Dan masih bersama dengan kami Bapak Pendeta Nono Robiharjo, Vivi Robiharjo, dan juga Moreno. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berkesempatan kembali berjumpa dengan saudara-saudara semuanya. Shalom. Yang baru saja bergabung dengan kami, bersama dengan kami, baik di link Facebook Live maupun dari channel YouTube. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa melalui program ini kami dapat menjangkau banyak jiwa di luar kota Purwokerto, dan kami sangat bersyukur karena program ini dapat memberkati banyak orang. Dalam keterbatasan kami, rupanya program ini dapat memberkati orang-orang banyak jemaat umat Tuhan yang sedang haus lapar mencari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus dukung kami dalam doa supaya program ini dapat terus berlanjut dan dapat terus memberkati semakin banyak lagi jiwa-jiwa di luar sana. Selamat malam untuk Bapak Ento di Lampung. Selamat bergabung dengan kami dari kota Purwokerto. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita masih menunggu untuk saudara kita yang lainnya yang hendak bergabung pada malam hari ini. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan bersiap-siap, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan bersama-sama kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, bersama-sama kita menyatukan hati kita. Biarlah apa yang kita akan kerjakan melalui pujian penyembahan kita kiranya dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi perenungan kita pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam juga untuk Ibu Yuli Nur Hayati yang sudah bergabung pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pada malam hari ini, shalom Bu Yuli Nur, selamat malam. Sekali lagi, apa kabar? Puji Tuhan. Hai saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau, biarlah apa yang kita kerjakan pada malam hari ini lebih membuat kita semakin dekat dan melekat dan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau yang terbaik di hidup ini Tuhan. Engkaulah segalanya untuk kami. Kami menyembah-Mu. Kami datang bersyukur sebab Engkau baik. Oh, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu kami ada hari ini Tuhan. Lewati setiap musim hidup ini, Tuhan tak pernah tinggalkan. Berjalan terus bersama-Mu, bersama-Mu kami aman dalam pimpinan-Mu Tuhan. Jalan terus sempurna, sempurna Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang kami boleh jalani. Walaupun kadang proses itu tidak mudah untuk kami lewati Tuhan, tapi seperti kata pujian tadi, lewati banyak perkara, lewati cobaan membuat kami mengerti bahwa kami tidak bisa lepas daripada Tuhan. Kami tidak bisa lepas daripada perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau 100% dalam hidup kami Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami lemah tanpa daya Tuhan. Maka itu malam hari ini kami memandang Engkau, kami menghadap Engkau. Kami mau mencari kebenaran-Mu, kami mau mencari tuntunan-Mu malam hari ini. Biarlah Engkau bekerja dan berbicara kepada kami Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini. Akan menjamah kami, akan mencerahkan pemikiran kami Tuhan, dan akan memperluas iman pengharapan kami kepada Engkau. Dan Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mengikuti live streaming pada malam hari ini Tuhan. Kau menjamah kami satu demi satu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat firman-Nya, katakan amin. Shalom. Selamat malam Pak De Iskak, Ibu Gembala, Ibu Dini. Shalom. Shalom semuanya. Kamu siapa papamu? Tuh ada. Loh, kok cuma segitu sebentar. Nah, yang kangen sama anaknya nih. Salam semuanya. Shalom, 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 shalom. Ya. Salam untuk Opa Iska Sugiarto. Shalom untuk Ibu Dini yang ada di Kalimantan Barat. Ya, shalom untuk Pak Victor. Sudah pulang nggak Pak? Barusan tamunya baru pulang, saudaraku. Jadi baru bisa mengudara jam ini. Sudah lewat setengah jam. Apa? Kami masih bisa menyapa saudaraku semua. Salam untuk Cak Ento ya, yang ada di Lampung. Salam untuk Bu Yuli. Salam untuk Naomi Lasaro. Nah, selamat malam semuanya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, kata sebuah lagu. Ya, tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Puji Tuhan Pak sudah pulang.
Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan hidup kita hari ini, ya, kita bersyukur bahwa kita takkan pernah sendiri, saudaraku. Takkan pernah sendiri, seperti saya apa namanya ini, buklet, ya, apa namanya, selebaran, apa namanya ini, traktat, ya, takkan pernah sendiri, ya. Oke, shalom juga, salam teko Miss Maria. Oh, Maria mana itu? Apakah saya kenal dengan Miss Maria? Pura-pura gak kenal aja, biar aman. Ya. Salam balik. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa saudara takkan pernah sendiri karena ada Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Percayalah bahwa ketika engkau sudah merasa sendiri, tidak punya teman, ditinggalkan orang, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menemani hidup saudara. Seperti halnya firman Tuhan katakan, aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan zaman, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu maha hadir, ya. Mungkin kita terkadang merasa bahwa Tuhan tidak ada di sisi kita. Tapi faktanya Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Kita, ya, saudara dan saya tentunya, saya tidak mau hidup sendiri tanpa Tuhan. Karena hidup sendiri tanpa Tuhan itu menderita, saudaraku. Tapi kalau menderita ada Tuhan, itu masih enak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi percayalah bahwa saudara takkan pernah sendiri, ya. Nah, seperti ketika kita membaca dalam Ulangan pasal 31, ya. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom juga Nandita, posisi masih di Purwokerto, ya. Shalom untuk Opa Lukas Dapanamung. Ya, apa kabarmu, Lukas Dapanamung? Posisi di mana sekarang? Ya, oke, percayalah. Sekali lagi, Ulangan pasal 31 ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa kita sadari, kita seringkali meragukan Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah ada di hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya makna hidup. Hidup kita menjadi berarti, ya kan? Karena kita bukanlah orang yang malang di dunia ini, walaupun saya memang orang malang, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi hidup saya ketika di dalam Tuhan menjadi mujur, saudaraku. Ya, puji Tuhan, ya. Mujur di dalam Tuhan, ya. Takkan pernah sendiri. Ini ketika saya membaca berulang-ulang, ya, tulisan yang ada
di bagian sampul depan ini takkan pernah sendiri, bahwa Tuhan sebagai gembala, dia tidak pernah meninggalkan domba gembalaannya itu berjalan sendirian, susah sendirian, ya. Karena sang gembala punya tanggung jawab memberi makan domba-domba peliharaannya, bahkan merawat, memelihara, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi domba-domba peliharaannya, ya. Di dunia dimanapun, di mana jaminan manusia tidak dapat selalu diandalkan, ada satu janji yang dapat kita percayai, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Di sepanjang kitab suci kita menemukan janji Tuhan untuk selalu menyertai umatnya, ya. Ulangan pasal 31 kita membaca perkataan Musa yang meyakinkan Yosua. Jadi Musa itu mentornya Yosua, saudaraku. Yosua bisa berhasil karena dia punya seorang mentor yang luar biasa yang bernama Bapak Musa, ya. Bahwa Musa yang meyakinkan Yosua, Tuhan akan menyertai engkau. Karena Yosua harus menggantikan tongkat estafet kepemimpinan yang tadinya dipegang kepemimpinannya oleh Musa, akan diberikan kepada Yosua untuk melanjutkan perjalanan, ya, menuntun membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, tentu sebagai orang muda punya banyak kekhawatiran. Apakah punya kesanggupan untuk, ya, memimpin umat Israel yang begitu banyak? Musa aja sempat kewalahan, saudaraku. Tapi di sini Musa yang sudah punya pengalaman memberikan mentoring kepada Yosua supaya Yosua itu percaya Tuhan akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan menemani Yosua dalam perjalanannya menuntun, membawa, membimbing orang-orang Israel menuju tanah Kanaan. Walaupun itu tidak mudah, saudaraku. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, tapi banyak pemimpin itu mengalami bullying, atau mengalami bulian, atau mengalami cacian, atau mengalami hinaan, karena komentator lebih pintar daripada orang yang jadi eksekutor, saudaraku. Orang yang menjadi eksekutor seringkali banyak kesalahan yang harus dialami, sementara komentator itu hanya pandai bersilat lidah ketika dia punya kesalahan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi percayalah, siapapun saudara, jadilah peran yang berarti dalam kehidupan saudara dan bagi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa Ia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan ada di hari esok, ya. Makanya orang-orang yang mempercayakan hidupnya, dirinya kepada Tuhan, ia masih punya pengharapan, ya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri, Tuhan sendiri yang akan menyertaimu. Ya, mungkin masih ada keraguan, itu hal yang wajar, tapi yang tidak boleh, tidak, saudara harus berani mempercayakan diri kepada kesanggupan Allah. Kalau percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, itu hampir semua orang Kristen berkata demikian. Tapi yang mempercayakan hidupnya, masa depannya, pengharapannya kepada kesanggupan Tuhan, itu tidak banyak, saudara. Kenapa? Apa? Karena ada banyak orang begitu saja tidak memiliki komitmen kepada Tuhan. Dalam kata-kata mungkin percaya kepada Tuhan, tapi dalam komitmen, dalam sebuah tindakan, tidak banyak orang Kristen yang punya komitmen untuk tetap setia, ya. Tetap setia, bagaimana harus hidup yang membuat hidupnya merasa menyenangkan Tuhan, atau merasa Tuhan yang harus menyenangkan hidupnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah yang repot, ya.
Dia tidak akan membiarkan engkau jalan sendiri. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Nah, takut boleh, tapi ketakutan jangan. Makanya jangan takut. Janganlah patah hati. Jangan menyerah. Ya, banyak orang mentalnya mental tempe. Apalagi tempe mendoan. Ya kan? Sudah nggak keras, keplek-keplek, ya, patah semangatnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya mungkin dalam perhitungan ekonomi tempe mendoan punya banyak profit karena hanya membutuhkan waktu yang pendek untuk mengolah menjadi sebuah makanan yang enak, punya keuntungan yang besar. Sementara untuk menjadikan keripik tempe dibutuhkan waktu yang gak panjang, saudaraku, dan butuh modal yang cukup lebih besar daripada produksi tempe mendoan. Tapi masing-masing punya kelebihan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah kita mau mengambil sisi positif dari tempe mendoan atau sisi positif dari keripik tempe? Loh, kok ngomongin tempe? Jadi lapar lagi nih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, janji itu diulangi dalam perjanjian baru karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani pasal 13 ayat 5-6. Ada komitmen, aku tidak akan takut. Kalau dalam Ulangan 31, janganlah takut. Janganlah patah hati. Dalam perjanjian baru karena kita memiliki Tuhan yang punya kesanggupan menolong, memelihara, menjamin kehidupan kita, maka berubah, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi punya nyali, punya keberanian, ya, berkata-kata Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Bukan kepedean, karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Apapun yang terjadi di depanmu, walaupun ada banyak berita tentang gas yang menghilang, ya, sampai per hari ini, ya, pucuk pimpinan bangsa kita sudah memberikan perintah bahwa eceran boleh menjual lagi. Jualan gas eceran aja sampai presiden turun tangan, itu kan kebangetan, ya kan? Cukup level bawah. Orang jualan eceran di pinggir jalan, warung-warung kecil, itu kan kelas bawah. Kenapa harus sampai pucuk pimpinan yang harus mengambil eksekusi, saudaraku yang? Tapi janganlah takut, ya kan? Kalaupun harus ada harga non subsidi 34.000 lebih, anggap aja 35.000. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan memberkati hidup saudara, saudara punya kesanggupan untuk membeli tabung gas yang non subsidi, ya kan? Tapi kalau masih bisa membeli tabung gas yang bersubsidi, ya, yang kisaran di warung sekarang harga 22.000, ya, selisihnya hampir 13.000. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukurlah. Ya, mungkin ada banyak gonjang-ganjing. Setiap masyarakat punya hak untuk berbicara, bersuara tentang apa yang menjadi keluh kesahnya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap percaya bahwa Tuhan punya kesanggupan menolong, memelihara kehidupannya. Jangan takut.
Ya. Karena Tuhan adalah penolong. Maka di situ kita bisa berkata, aku tidak akan takut. Janji penyertaan Allah yang tak berkesudahan bersama kita menjadi kunci untuk hidup dengan penuh keyakinan dan kepuasan. Penuh keyakinan dan kepuasan. Ya. Orang yang percaya itu yakin bahwa hidupnya itu terpelihara. Ya, terus dia akan puas sehingga ada sukacita dalam kehidupannya. Sebanyak apapun janji yang telah diingkari manusia, janji-janji Allah tetap berlaku di sepanjang masa dan untuk selamanya. Karena Allah itu kekal, Dia dapat memberikan kepada kita jaminan yang abadi. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, jaminan seumur hidup bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Ya, jaminan seumur hidup. Janji Tuhan itu jaminan seumur hidup, garansi seumur hidup bahwa Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Jangan takut karena Dia tidak akan membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Janganlah patah hati, janganlah patah semangat. Tuhan menyertai saudara di sepanjang hari ini sampai hari besoknya lagi. Tuhan ada di sana. Karena Dia hidup, maka ada hari esok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan satu-satunya sumber pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dialah Sang Pemelihara yang memberkati hidup saudara dan saya hari ini maupun hari esok. Beranikan dirimu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya berdoa untuk saudaraku semua, ya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya dan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Mari kita berdoa di dalam berkat nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang sudah mengikuti doa live ini dan sudah mendengar kabar berita firman Tuhan, bahwa Dia sendiri Allah yang sanggup menolong kehidupanmu hari ini maupun hari esok. Dia sendiri yang akan menyertai hidupmu hari ini maupun hari esok. Berdoa untuk semuanya. Ya, berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk Nandita, berdoa untuk Naomi, berdoa untuk Budini, berdoa untuk Lukas, Dapanamung, berdoa untuk Brother Rizkak, berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk semuanya. Siapapun saudara yang sudah mendengar berita kebenaran ini, percayalah bahwa engkau tidak sendiri. Tuhan menyertaimu, Tuhan besertamu dalam berkat nama Yesus, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat penghiburan, bahkan berkat keberuntungan, berkat yang baru setiap hari, setiap pagi, selalu baru di dalam kehidupanmu. Bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu dan kau bisa menikmatinya, diberikan kepuasan dan sukacita. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan punya kesanggupan memelihara dan menolong kehidupanmu. Katakan amin, 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 amin. Selamat malam saudaraku semuanya. Selamat menikmati istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.